Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin menyampaikan hasil laporan akhir proyek Pancasila kami yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Fadli Syandika Putra, yang kedua ada saya sendiri, Al-Fatihah Feriadia, yang ketiga ada Nur Farah Fadilah, yang keempat ada Excel Noval Ayasi, yang kelima ada Rosi Resdina, dan yang keenam ada Yola Deswita dengan judul Pentingnya Pendidikan Pancasila dalam Meminimalisir Perilaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. Baik, materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek kami tersebut, yaitu sekarang ini semua hal kita bisa akses dengan mudah lewat gawai atau smartphone. Media sosial juga bisa menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk untuk mahasiswa. Akan tetapi, di balik manfaatnya, media sosial juga seringkali digunakan untuk penyebaran ujaran kebencian yang dapat merusak karakter seseorang. Bagi mahasiswa yang lagi dalam masa adaptasi, hal tersebut jadi tantangan yang sangat besar. Penting penting banget menciptakan lingkungan yang mendukung nilai positif supaya mereka nggak terjebak konflik atau perilaku negatif. Kemudian, pendidikan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai peran yang sangat penting untuk membentuk karakter bangsa. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial yang diajarkan Pancasila sangat relevan untuk mengatasi masalah ujaran kebencian tersebut. Kalau diterapkan dengan baik, mahasiswa bisa belajar untuk saling menghormati dan berempati satu sama lain. Melalui program seperti seminar, diskusi, dan pelatihan komunikasi, mahasiswa diajak untuk bisa memahami dampak negatif dari ujaran kebencian dan juga dapat menjadi agen perubahan di dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah dari proyek kami tersebut adalah apa sih yang dimaksud dengan ujaran kebencian di media sosial itu? Dan kedua, apa dampak ujaran kebencian terhadap masyarakat dan nilai-nilai Pancasila? Yang ketiga, apa saja cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Selanjutnya adalah tujuan utama dari proyek ini adalah yang pertama adalah cari tahu penyebab ujaran kebencian. Kedua, mempelajari dampaknya, menganalisis pengaruh ujaran kebencian baik secara psikologis, sosial maupun ekonomi. Ketiga, bikin strategi deteksi dan pencegahan dengan mengembangkan teknologi untuk mendeteksi ujaran kebencian secara otomatis dan merancang langkah-langkah untuk mencegahnya. Selanjutnya adalah memberikan rekomendasi kebijakan. Memberikan saran untuk pemerintah, platform media sosial, dan lembaga terkait untuk penyebaran ujaran kebencian ini dapat ditekan. Yang terakhir adalah bangun program pendidikan Pancasila. Merancang program berbasis Pancasila dapat membuat mahasiswa menjadi toleransi, empati, dan komunikasi yang sangat-sangat baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, terima kasih kepada Saudara Fadli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Saudari Yola. Kepada Saudari persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada manfaat proyek. Yang pertama, nambah wawasan baru. Jadi, kontribusi buat kajian media sosial dan ilmu sosial soal fenomena ujaran kebencian. Yang kedua itu ada meningkatkan kesadaran masyarakat. Bikin orang lebih paham dampak buruk ujaran kebencian dan termotivasi buat komunikasi yang lebih baik di media sosial. Yang ketiga, dukung pengembangan teknologi anti ujaran kebencian. Ngembangin teknologi yang bisa otomatis deteksi dan blokir ujaran kebencian di media sosial. Yang keempat, kasih data buat pembuat kebijakan. Menyediakan analisis yang bisa dipakai pemerintah buat bikin aturan soal ujaran kebencian. Yang kelima itu ada bantuan platform media sosial. Jadi referensi buat platform supaya mereka punya sistem lebih baik dalam menangani konten negatif. Nah, selanjutnya bab 2 itu ada tinjauan konseptual. Yang pertama itu definisi dan karakteristik ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah pernyataan yang menyerang individu atau kelompok berdasarkan atribut seperti ras, etnis, agama, atau identitas gender. Tidak hanya dalam bentuk konteks, tetapi juga gambar, video, dan meme yang menyebarkan kebencian. Karakteristiknya meliputi provokasi, dehumanisasi target, dan potensi memicu tindakan kekerasan.
Yang kedua itu ada peran media sosial dalam penyebaran ujaran kebencian. Yang pertama, media sosial menjadi platform utama karena aksesnya mudah dan mampu menjangkau audiens secara luas dalam waktu singkat. Yang kedua, algoritma media sosial sering memperkuat konten emosional atau kontroversial, sehingga mempercepat penyebarannya. Yang ketiga, penelitian menunjukkan bahwa konten negatif lebih sering terpapar kepada pengguna dibandingkan konten positif. Yang ketiga itu ada dampak ujaran kebencian. Yang pertama itu individu, menyebabkan trauma psikologis, depresi, dan kecemasan. Yang kedua, masyarakat, meningkatkan ketegangan sosial dan konflik atau antar kelompok. Yang ketiga, komunitas. Komunitas dengan paparan tinggi terhadap ujaran kebencian lebih rentan mengalami insiden kekerasan berbasis identitas. Yang keempat ada upaya penanganan. Beberapa negara telah menerapkan undang-undang anti ujaran kebencian untuk menindak pelaku. Yang kedua, platform media sosial seperti Facebook, Twitter telah mengembangkan algoritma dan tim moderasi untuk mendeteksi dan menghapus konten kebencian. Yang ketiga, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan teknologi untuk menciptakan lingkungan digital yang sama dan aman. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu penelitian Dian Junita Ningrum DKK 2018. Tujuan, menganalisis fenomena ujaran kebencian di media sosial serta jenis tindak tutur seperti asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Hasil, bentuk ujaran kebencian mencakup penghinaan, provokasi politik, pencemaran nama baik, dan bentuk ujaran lain yang merusak moral warga negara serta memicu tindak kejahatan. Yang kedua, penelitian Ferry Irawan Febriansyah dan Halda Septiana Purwinarto 2020. Judul, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ujaran kebencian di media sosial. Hasil, perilaku masyarakat di media sosial seringkali melanggar hukum, meskipun tidak didasari oleh pelaku. Penanganan membutuhkan kolaborasi pendidikan, kesadaran masyarakat, dan tindakan tegas dari aparat hukum. Rekomendasi, dibutuhkan langkah preventif melalui edukasi masyarakat, regulasi hukum yang kuat, dan penegakan hukum untuk mengurangi fenomena ujaran kebencian di media sosial. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada rekan saya yaitu Saudari Yola. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya itu Saudari Farah. Kepada Saudari Farah dipersilakan. Baik, terima kasih Fatia atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu metode pelaksanaan. Di sini ada jenis proyek. Kami menggunakan survei kualitatif yaitu metode pengumpulan data yang mana kami menggunakan kuesioner atau angket, juga mendemonstrasikan poster yang berisi informasi tentang dampak ujaran kebencian di media sosial terhadap karakter mahasiswa. Next slide, please. Baik, lalu ada lokasi dan waktu pelaksanaannya. Lokasinya di sini kami menggunakan media sosial sebagai wadah lokasi kami, yaitu media sosial yang populer di Indonesia seperti TikTok, Instagram, Facebook, X atau Twitter, dan juga WhatsApp. Lalu kami juga menggunakan tempat ramai di Universitas Andalas seperti pusat kegiatan mahasiswa, Masjid Nurul Ilmi, Business Center, kantin fakultas, juga musala fakultas. Lalu subjek sasaran kami di sini yaitu generasi muda yang aktif dalam menggunakan media sosial, juga masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan usia. Next slide, please. Lalu tahap pelaksanaannya, di sini kami yang pertama kami melakukan diskusi kelompok, di mana pada diskusi ini kami membahas tema proyek, metode demonstrasi poster, desain poster, dan juga lokasi demonstrasi. Yang kedua, kami meninjau lokasi dengan mencek lokasi untuk memastikan kehadiran sasaran kami ini, juga memastikan lokasi memungkinkan nggak untuk pemasangan poster. Yang ketiga ada pembuatan poster. Dari sini kami mendesain poster berdasarkan hasil diskusi, juga menyesuaikan konten poster dengan data literatur tentang ujaran kebencian. Selanjutnya kami turun langsung ke lokasi, di mana kami mendatangi lokasi yang sudah dipastikan sebelumnya untuk meletakkan poster di lokasi strategis dan ramai. Lalu yang keempat,
dengan pengumpulan data, yaitu kami mendemonstrasikan isi poster kepada subjek sasaran dengan mengadakan diskusi sederhana untuk mengumpulkan data dari responden. Yang terakhir yaitu kami melakukan evaluasi dengan membandingkan data yang diperoleh di lapangan, literatur, melakukan refleksi untuk mengukur keberhasilan proyek dan menemukan peluang perbaikan. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Farah. Selanjutnya akan dilanjutkan materinya oleh Saudari Rosi. Kepada Saudari Rosi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya bab 4, yaitu analisis data. 1. Penggunaan media sosial. 100% responden adalah pengguna media sosial. Kedua, frekuensi penggunaan media sosial. 47,37% responden menggunakan media sosial sering. 52,63% responden menggunakan media sosial selalu. Mayoritas responden aktif menggunakan media sosial dalam aktivitas sehari-hari. Platform media sosial yang sering digunakan. Pertama, Instagram, 63,16% responden sering menggunakannya. Yang kedua, TikTok, 57,89%. Yang ketiga, Twitter, 31,88%. Yang keempat, Facebook, 15,79%. Yang kelima, YouTube, 5,26% responden menggunakannya untuk hiburan, namun jarang sebagai sarana komunikasi. Selanjutnya, pengalaman dengan ujaran kebencian. 47,57% responden sering melihat atau mengalami ujaran kebencian di media sosial. 21,5% responden mengalami ujaran kebencian sesekali. 26,32% responden tidak pernah mengalami ujaran kebencian. Ujaran kebencian sering dialami oleh sebagian besar responden. Selanjutnya, penyebab ujaran kebencian di media sosial. Kebebasan berpendapat tanpa batas, 42,11%. Pengaruh lingkungan, 15,79%. Kurangnya kesadaran dampak ujaran kebencian, 15,79%. Perselisihan politik atau sosial, 15,79%. Mudah menerima berita hoaks, 5,26%. Selanjutnya, pentingnya kesadaran dampak negatif ujaran kebencian, 77,8% menganggap kesadaran ini sangat penting, 11,1% menganggap ini penting, 11,1% menganggap ini cukup penting. Kesadaran terhadap dampak ujaran kebencian di media sosial ini dianggap sangat penting oleh mayoritas responden. Selanjutnya, peran universitas dalam mengatasi ujaran kebencian. 44,4% sangat setuju perlu mengambil tindakan tegas. 44,4% setuju dengan tindakan tegas. 11,1% netral. Selanjutnya, pelatihan untuk mahasiswa baru. 44,4% setuju dengan perlunya ada pelatihan khusus. 33,3% netral. 22,2% sangat setuju pelatihan diberikan. Responden mendukung adanya pelatihan bagi mahasiswa baru terkait penanganan ujaran kebencian. Selanjutnya, solusi untuk mengurangi ujaran kebencian. 33,3% pendidikan tentang etika berinternet sejak dini. 33,3% meningkatkan kesadaran dampak negatif ujaran kebencian. 16,7% mendorong masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial. 11,1% penegakan hukum yang tegas. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Rosi. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Saudara Axel. Kepada Saudara Axel kita persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan dari bab 4 tadi, bagaimana harapan daripada responden tersebut untuk Indonesia agar terbebas dari ujaran kebencian. Di sini beberapa orang mengisi dengan mengadakan edukasi ujaran kebencian, dengan itu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya ujaran kebencian.
Selanjutnya, bijak dalam menggunakan media sosial. Dan juga memberikan sanksi tegas, melihat dari berbagai sudut pandang, berkomentar dengan bijak, bekerja sama untuk media sosial, menjaga kesehatan mental, menciptakan suasana netizen yang lebih bijak, peraturan tentang komentar kebencian, riset sebelum berkomentar, hati-hati dalam menggunakan media sosial, peningkatan kesadaran dan berpikir kritis, sanksi sosial, pemerintahan yang tegas, dan juga harapan untuk masa depan seperti Indonesia yang bebas dari ujaran kebencian menuju masyarakat damai dan harmonis. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya, kami membuat luaran proyek berupa poster. Poster yang berjudul Stop Hate Speech di media sosial ini, hasil dari kelompok 1 adalah ajakan buat kita semua untuk berhenti menyebarkan ujaran kebencian di media sosial karena dampaknya sangat besar seperti nggak cuma bikin mental health seseorang down dan menjadi insecure, tetapi hate speech juga bisa merusak pertemanan, membuat masyarakat resah dan terpecah belah, dan bikin media sosial menjadi tempat yang toksik. Selain itu, penyebarnya bisa terkena sanksi atau hukuman. Nah, biar medsos menjadi ruang yang lebih positif, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, seperti mengadakan edukasi, bijak dalam bermedia sosial, mendirikan hukuman yang tegas, dan bekerja sama dengan semua pihak, sebagai netizen yang bertika dengan menghargai orang lain dan menahan diri untuk melakukan hate speech, serta menunjukkan Indonesia yang damai. Jadikan media sosial ini tempat yang nyaman dan bebas dari drama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada saudara Excel dengan berakhirnya itu materi yang disampaikan oleh Excel tadi, maka berakhir pula penyampaian silakan kita. Jadi terima kasih buat yang telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.